TPS dengan angka 2% akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi dengan angka 2%. Sebagai pedoman, pengadaan surat suara per TPS, termohon telah menerbitkan keputusan nomor 506 KPTS KPU tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014. Berikut ini disampaikan sanggahan terhadap data pemohon halaman 9 terkait jumlah suara cadangan. Tabel kami anggap dibacakan. Berdasarkan data untuk Aceh misalnya, jumlah pemilih ada 3.330.719 surat suara cadangan berdasarkan SK KPU DPT 3.401.984, sementara versi pemohon 3.397.333. Begitu juga untuk Sumatera, Riau, Lampung, Maluku, Papua Barat, dan luar negeri. Berdasarkan data tersebut sangat jelas, perbedaan hasil perkalian jumlah pemilih tetap di setiap TPS dengan angka 2% akan berbeda dengan perkalian jumlah pemilih tetap per provinsi dengan angka 2%. 8. Independensi penyelenggara pemilu. Termohon sebagai penyelenggara pemilu mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu. Hal demikian tercermin dalam sikap dan kebijakan termohon mengelola dan mengendalikan setiap tahapan pemilu. Terkait isu pertemuan salah seorang anggota KPU, Bapak Hadar Nafis Gumai dengan Timnas pasangan calon nomor 2, Bapak Trimedia Panjaitan, pada halaman 45 disampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2014 sekitar pukul 23, Saudara Hadar Nafis Gumai singgah ke rumah makan Sate Senayan membeli makanan untuk dibawa pulang. Saat menunggu pesanan, Saudara Hadar Nafis Gumai dihampiri dan disapa oleh Saudara Arif Purpoyono. Setelah merespon sapaan Saudara Arif Purpoyono, pesanan Saudara Hadar Nafis Gumai siap dibawa pulang. Menuju pintu keluar, Saudara Hadar Nafis Gumai disapa oleh Saudara Trimedia Panjaitan. Setelah merespon sapaan, Saudara Hadar Nafis Gumai langsung menuju mobil dan pulang. Pertemuan kurang dari sekitar 1 menit. Berdasarkan fakta tersebut, pertemuan Saudara Hadar Nafis Gumai dengan Saudara Trimedia Panjaitan tidak lebih dari tegur sapa yang secara kebetulan berada di tempat yang sama. Meskipun Saudara Hadar Nafis Gumai mengetahui keberadaan Saudara Trimedia Panjaitan tidak memiliki maksud dan tujuan menghampiri yang bersangkutan, apalagi membahas hal yang bersifat khusus. Untuk itu, dalil pemohon tidak berdasarkan fakta hukum yang kuat dan cenderung fitnah. Lebih dari itu, dalil pemohon tidak relevan disampaikan dalam sengketa PHPU. Majelis Hakim yang mulia, untuk bantahan per provinsi tidak kami bacakan, akan kami sampaikan secara tertulis. Petitum. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 KPTS KPU tahun 2014 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2014, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa termohon, Profesor Dr. Adnan Buyung Nasution SH dan kawan-kawan. Terima kasih majelis. Baik, terima kasih. Apakah jawaban tertulis sudah siap atau belum? Belum. Oke, baik. Tapi kalau saudara masih juga membutuhkan waktu untuk membuat jawaban yang lebih utuh sesuai dengan hasil perubahan terakhir, majelis masih memiliki kesempatan sampai hari Senin. Ya, secara tertulis. Ya. Baik. Selanjutnya kepada pihak terkait. Ya, silakan. Langsung. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati para kolega saya, kuasa hukum pemohon, yang saya hormati kuasa hukum pihak termohon dan komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Republik Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama, perkenankan saya untuk menyampaikan satu opening statement dalam proses pelaksanaan sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada siang hari ini. Bahwa pemilu kita yang sudah kita laksanakan ini adalah merupakan satu momentum proses konsolidasi dan kelembagaan demokrasi kita, di mana proses pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia adalah untuk menjamin mekanisme 5 tahunan ketatanegaraan kita,
dalam kerangka untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang kuat tentunya. Tentu hal ini tidak lepas dari beberapa elemen penting di dalam proses pemilu kita. Elemen pertama yang saya kira untuk perlu saya kemukakan dalam forum yang mulia ini adalah bagaimana terjaminnya terlaksananya hak konstitusional warga dalam menggunakan hak politiknya dalam pemilu kali ini. Karena jaminan atas terlaksananya hak konstitusional warga negara telah diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut berdasarkan Undang-Undang Dasar. Terjaminnya pelaksanaan hak konstitusional warga ini bisa kita lihat dan kita cermati bagaimana Komisi Pemilihan Umum sebagai user telah menerima DP4, kemudian dilakukan validasi dengan menerbitkan DPS, DPT, DPK, dan DPKTB. Tentu hal ini juga menjadi sangat penting di dalam kita melaksanakan pemilu yang demokratik, pemilu yang jurdil dan bermartabat. Majelis Hakim yang mulia yang saya hormati, hal lain yang saya kira penting untuk kami sampaikan dalam forum ini, bahwa di samping pelaksananya hak konstitusional warga, juga bagaimana kita melihat Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, mampu menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu secara baik, netral, independen, dan non-partisan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana tugas dan fungsi penyelenggara pemilu, yaitu dari pendaftaran pemilih, pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, tahapan kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu presiden dan wakil presiden. Hal lain saya kira yang penting juga kami kemukakan, yaitu bahwa dalam rangka check and balances dalam proses pemilu kita kali ini, bahwa lembaga pengawas pemilu juga telah menunjukkan satu kinerja, telah menunjukkan sikap independensi dalam respon berbagai bentuk pelanggaran dan kecurangan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun kontestan telah dilakukan secara baik. Baik itu pengawasan yang bersifat administratif maupun pengawasan yang bersifat pidana. Dan hal ini telah dilaksanakan dengan baik dan ditindaklanjuti dengan baik pula. Hal lain saya kira yang penting, elemen terakhir dari proses pelembagaan demokrasi kita, yaitu melalui pemilu presiden dan wakil presiden, adalah bahwa di dalam perbedaan satu pandangan kita, baik itu terhadap electoral proses maupun tahapan, yaitu penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tentu forum Mahkamah Konstitusi ini dapat kita pergunakan sebagai satu-satunya forum untuk bisa menguji sejauh mana kebenaran dari dalil-dalil pemohon yang telah dikemukakan di dalam permohonan pemohon, baik dalam permohonan awal, permohonan perbaikan maupun permohonan atas perbaikan selanjutnya. Tentu putusan ini nantinya kita harus hargai sebagai satu hal yang sangat penting untuk menjaga bahwa MK dapat kita harapkan menjadi satu-satunya peradilan yang bisa memutuskan secara adil-adilnya. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkaitan dengan pokok-pokok permohonan maupun perbaikan permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon, maka perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Permohonan yang diregistrasi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada permohonan versi perbaikan yang diregistrasi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 pukul 19.34 WIB. Kemudian ada permohonan versi perbaikan yang diterima pihak terkait pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2014 pukul 13.59 waktu Indonesia bagian Barat.
Setelah mencermati, meneliti terhadap 3 permohonan dimaksud, dihubungkan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, khususnya pasal 25 PMK nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam persisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kami berpendapat bahwa permohonan perbaikan yang diajukan pemohon dilakukan setelah permohonan yang dinyatakan lengkap, telah diterbitkannya APTMK, diregistrasi di BRPK yang di dalamnya telah melakukan perubahan secara substantif terhadap materi permohonan bertentangan dengan hukum acara. Suprastruktur politik pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu telah dijabarkan secara jelas tentang lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS, yang kesemuanya berjalan secara hierarkis. Kemudian juga ada lembaga pengawas pemilu, yaitu Bawaslu di tingkat pusat, Bawaslu provinsi di tingkat provinsi, yang keanggotaannya bersifat tetap. Kemudian ada panitia pengawas pemilu kabupaten kota, Panwas kecamatan, panitia pengawas lapangan, kesemuanya untuk keanggotaannya bersifat ad hoc. Kemudian juga diatur lembaga pengawas etika tingkah laku penyelenggara pemilu, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kesemua kelembagaan pemilu tersebut masuklah kategori suprastruktur pemilu yang telah menjalankan tugasnya secara berjenjang. Sehingga pada tingkat nasional persoalan teknis dan administrasi yang terjadi pada semua tingkatan sesungguhnya telah bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan pada level yang bawah. Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati, pernyataan politik Prabowo Subianto yang berimplikasi hukum. Pernyataan politik Prabowo Subianto yang disampaikan pada rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 yang menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres dan menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung, tentu saja berimplikasi hukum ketika dinyatakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas oleh media cetak dan elektronik. Secara khusus mengenai kalimat yang kami kutip di atas dari pernyataan politik pemohon tersebut, jelas sekali bahwa pemohon menarik diri dari kompetisi yang sedang berlangsung dan secara otomatis melepaskan haknya sebagai subjek hukum dalam pengajuan sengketa pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Sehingga dengan demikian pemohon tidak lagi memiliki legal standing. Dalam eksepsi, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan in litis. Sehubungan pernyataan pemohon telah menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres dalam menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan dalam sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. B. Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akuo bahwa pada posita permohonannya, pada pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi permasalahan administrasi pemilu. Oleh karena itu, posita permohonan akuo jelas bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. C. Permohonan pemohon melanggar ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam persisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bahwa adanya perbaikan permohonan setelah permohonan dinyatakan lengkap, telah diterbitkannya APTMK, diregistrasi di BRPK pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2013 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, maka perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 PMK nomor 4 tahun 2014. D. Adanya penambahan substantif pada perbaikan permohonan, di antaranya penanganan oleh pejabat penguasa daerah, rekayasa pihak penyelenggara pemilu, perusakan bukti yang ada dalam kotak suara,
bahwa karena terhadap penambahan substantif pada saat perbaikan permohonan haruslah diabaikan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Perbaikan permohonan pemohon tidak cermat dan tidak jelas. Permohonan pemohon tumpang tindih dan tidak memiliki korelasi antara posita dengan petitumnya. Dalam permohonan pemohon mencampur adukan antara dalil terjadinya pelanggaran administrasi dengan dalil terjadinya kesalahan penghitungan rekapitulasi juga dengan aktivitas pasangan calon. Bahwa pada bagian lain petitumnya, pemohon meminta diskualifikasikannya pasangan nomor urut 2. Akan tetapi tegas memberi uraian dalil, tidak tegas dalam memberikan uraian dalil tentang alasan diskualifikasi yang bercampur dengan tuduhan terhadap termohon sebagai penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden. Maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan pemohon dengan alasan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas obscurable. Permohonan pemohon terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat formal. Bahwa pemohon baik dalam permohonan maupun perbaikan permohonan tidak secara jelas menyebutkan tempat pemungutan suara mana yang salah dalam melakukan penghitungan suara yang merugikan perolehan suara pemohon. 3. Pemohon tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa pemohon pada halaman 13 sampai dengan 144 telah mendalilkan adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh termohon dan pihak terkait, akan tetapi pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci siapa yang melakukan pelanggaran, di mana pelanggaran itu terjadi, dan bagaimana bentuk pelanggaran tersebut dilakukan. Dengan demikian, permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Pokok-pokok permohonan mengenai daftar pemilih khusus tambahan DPKTB. Pengguna hak pilih dalam DPKTB lebih besar dari pemilih khusus tambahan yang terjadinya mobilisasi penggunaan DPKTB terjadi di 14 provinsi. Bahwa pemohon dalam mendalilkan perolehan suara tersebut di atas tidak didukung oleh fakta hukum yang benar, bahkan di setiap tingkat penghitungan suara yaitu di TPS, PPS, PPK atau PPD, saksi pemohon tidak mengajukan keberatan. Pemohon baru mengajukan keberatan di tingkat penghitungan KPU Kabupaten dan KPU Provinsi. Bahwa penambahan pemilih dalam DPKTB tidak dapat dipastikan menguntungkan pasangan calon tertentu, karena prinsip di dalam pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oleh karena pemilih dalam DPKTB tidak dapat diketahui pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon tertentu, mengingat penghitungan suara dilaksanakan dengan asas rahasia, sehingga tidak dapat diketahui kepada calon nomor urut berapa pemilih dalam DPKTB tersebut menentukan pilihannya. Bahwa permasalahan DPKTB tidak mengakibatkan harusnya dilakukan pemungutan suara ulang. Mengenai dalil pemohon telah terjadi pelanggaran proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa pemohon dalam dalil permohonan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis dan masif yang dituduhkan dilakukan oleh termohon dan atau bersama-sama dengan pihak terkait yang terjadi di beberapa wilayah sebagai berikut. Jawa Timur, pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran sebagai berikut. Pengkondisian hasil penghitungan melalui panitia pemilihan dan aparat pemerintah. Dalil tersebut sangat mengada-ngada dan tidak berdasar. Faktanya, pada waktu penghitungan suara pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota. Pemohon baru mengajukan keberatan pada waktu pelaksanaan pleno penghitungan suara di tingkat provinsi. B. Pelanggaran indikasi politik uang. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran adanya politik uang di beberapa kabupaten. Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Oleh karena pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kapan terjadinya, siapa pelakunya, siapa penerimanya, berapa banyak penerimanya, di mana peristiwa tersebut, apakah penerimanya tersebut juga dapat mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemungutan suara
pemilu presiden dan wakil presiden. Provinsi Jawa Tengah, bahwa dalil pemohon tentang adanya bentuk pelanggaran telah diselesaikan melalui instrumen korektif pada setiap jenjang tingkat rekapitulasi yang lebih tinggi. Bali, bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pemilu presiden, wakil presiden di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 tidak memperoleh satupun suara 0 pada 2 TPS, yaitu TPS 2 dan TPS 3 pada Desa Melinggi, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh berturut-turut 472 suara dan 490 suara di kedua TPS tersebut. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon oleh karena pelaksanaan penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalil pemohon terkait dengan adanya keterlibatan kepala daerah Timur Tengah Utara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak benar dan mengada-ngada. Karena pemohon tidak dapat menjelaskan kapan, di mana, bagaimana pelanggaran tersebut terjadi, apakah pelanggaran tersebut mempengaruhi preferensi pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap masing-masing pasangan calon ini. Mengenai dalil-dalil pemohon yang menyatakan termohon dengan sengaja mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Nia Selatan, dan Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Timur. Dalil-dalil pemohon ini telah kami uraikan di dalam keterangan pihak terkait, sehingga dengan demikian kami tidak perlu membacakannya kembali, dianggap dibacakan. Mengenai dalil pemohon terhadap telah terjadi pelanggaran pilihan umum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang tidak melaksanakan pilihan umum dengan sistem noken atau ikat. Dalil-dalil pemohon ini juga telah kami uraikan secara tegas, jelas, dan sempurna bagaimana sistem noken itu berjalan. Dengan mekanisme apa sebetulnya sistem noken itu dilaksanakan. Hal ini telah kami uraikan di dalam keterangan jawaban pihak terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kini sampailah pada petitum kami. Berdasarkan dalil dan argumentasi hukum yang disampaikan sebagaimana disebut di atas, pihak terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 garing KPTS garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 tertanggal 22 Juli 2014 junto keputusan nomor 536 KPTS KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian keterangan pihak terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait, tim hukum Jokowi JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah jawaban tertulis keterangan tertulis sudah siap? Sudah siap yang mulia. Ya, bisa langsung dimajukan. Sidang di gedung MK kita akan terus update, tapi kita harus tutup paruh ini. Tapi sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan Bung Refli untuk berikan catatan-catatan dari yang sudah ada hingga saat ini. Ya, sebenarnya kan tidak banyak berbeda ya. Baik itu permohonan maupun jawaban sesuatu yang sebenarnya sudah bisa diprediksikan ya. Jadi baik dari pihak termohon KPU maupun pihak terkait ya pasangan Jokowi JK kan memang lebih mempersoalkan bahwa permohonan ini intinya kan tidak memenuhi syarat permohonan ya, bahwa hal-hal yang dipersoalkan baik itu suara maupun proses pemilu itu tidak bisa menunjukkan bahwa klaim itu benar begitu. Nah makanya saya katakan sebenarnya memang tidak gampang mempermasalahkan persoalan di Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang kita tahu bahwa ini kan dari Sabang sampai Merauke. Makanya ke depan ya sesungguhnya yang harus kita perbaiki itu adalah electoral complaint system ya, pemilu kita yang harus jauh lebih baik sesungguhnya.
Karena kalau misalnya mengandaikan MK bisa menyelesaikan semuanya untuk mengecek semuanya, saya kira secara teknis mungkin tidak bisa, ya. Karena itu sebenarnya dari awal permohonan ini tidak cukup signifikan sesungguhnya. Tetapi bayangan saya memang, ya, saya ingin mengatakan quote unquote, kadang-kadang permohonan ini dibutuhkan juga tidak hanya untuk mencari kemenangan, tapi juga untuk kanalisasi, ya, artinya kanalisasi persoalan. Lalu kemudian yang kedua untuk pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran itu bahwa proses kekurangan, kecurangan dalam pemilu itu sesuatu yang memang menjadi PR kita. Tetapi akhirnya kemudian apakah itu mempengaruhi hasilnya secara keseluruhan atau tidak? Dan saya kira dari awal-awal membaca permohonan, saya sebenarnya sudah mengatakan berat, ya, permohonan ini untuk dikabulkan begitu. Saya selalu mengatakan demikian, dan memang terlihat, ya, bagaimana kemudian pihak termohon, KPU dan pihak terkait menyangga dan menjawab, bahkan mengatakan bahwa permohonan tersebut seharusnya tidak dipersoalkan karena tidak terkait dengan kemenangan Jokowi JK. Oke, tenggatnya adalah pada tanggal 21 Agustus ya, MK harus memutuskan, begitu. Nah, dari melihat proses yang ada, Anda melihat ini bisa dijalankan sesuai dengan tenggat waktunya? Iya, sebenarnya dari sidang kedua ini saja sebenarnya hakim sudah punya, dalam bayangan saya, ya, dalam pengalaman saya dan bayangan saya, itu sudah punya imajinasi atas putusan. Bahkan ketika melihat permohonan masuk pun sudah. Cuma sekali lagi kadang-kadang tadi kanalisasi, ada political entertainingnya, ya. Jadi tetap akan diperiksa saksi-saksi yang puluhan itu, ya, akan diperiksa. Tetapi kemudian hakim hanya perlu memastikan apakah betul suaranya yang diklaim itu ada bukti apa enggak. Kalau tidak, lewat, ya, kira-kira begitu. Yang kedua, kira-kira dari bukti mengenai proses pemilu yang dianggap curang itu mana yang signifikan. Kalau tidak ada signifikan, lewat. Maka kemudian saksi-saksi yang ngomong itu ya didengarkan saja, tetapi nanti akan, ya, hanya sekedar jadi bahan pertimbangan ketika menuliskan putusan, yang putusannya sebenarnya barangkali sudah mulai dibayang-bayangkan hakim saat ini begitu. Kalau misalnya mundur dari tenggat, apa konsekuensinya? Saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin mundur, ya, karena MK begitu. Artinya seperti PR anak sekolah, selesai tidak selesai kumpul, ya. Jadi tidak mungkin mundur. Jadi apapun akan diputuskan MK. Dan menurut saya tidak susah memutuskan sesungguhnya. Tetapi yang susah barangkali adalah bagaimana mencari formula kata-kata yang kira-kira bisa diterima dan mendinginkan suasana begitu. Nah, pola itu sebenarnya sudah terjadi pada 2009. Yaitu kekurangannya dan kecurangannya diakui, lalu proses pembelajarannya kemudian diungkapkan, tapi kemudian jelas permohonan ditolak karena memang tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilu. Tapi jika dilihat dari gugatan yang kemudian direvisi, diperbaiki, ada banyak poin-poin baru begitu. Jelas ini kan nanti ujung-ujungnya adalah adu bukti, begitu ya. Anda melihat KPU sendiri kesiapannya bagaimana? Tenang saja atau? Nah, saya kira begini, bagi KPU begini, kita tidak boleh memposisikan KPU itu sebagai pihak lawan, ya. Tapi dia penyelenggara pemilu yang netral dan imparsial, independen. Jadi ya KPU sampaikan saja apa yang ada data pada mereka begitu. Jadi membuka kotak suara itu bukanlah perbuatan yang salah sepanjang mereka tidak mengubah apa-apa. Tapi kalau sudah mengubah apa-apa itu tindak pidana. Itu persoalan yang berat. Tetapi dalam jangka waktu yang cuma beberapa hari ini, kira-kira itu kurang kerjaan kalau kemudian ada KPU yang mengubah perolehan suara dan lain sebagainya. Dan juga tidak ada kepentingan apa-apa sesungguhnya, ya. Kepentingan KPU saya kira siapapun yang menang pasti akan berterima kasih pada KPU. Karena itu tidak perlu berpihak kepada siapa-siapa, ya. Nah, dan kita juga rakyat Indonesia juga akan berterima kasih kepada KPU kalau bisa menyelenggarakan pemilu yang benar. Nah, karena itu menurut saya KPU ya tidak perlu pusing-pusing, sampaikan saja buktinya, ya, yang otentik. Justru yang kita harus garis bawahi bukan KPU-nya tapi MK-nya. MK-nya? Iya. Ada alert gitu? Ya, begini, alertnya adalah kan 14 hari sidang itu tentu tidak bisa memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan.
Kalau misalnya kubu A menyampaikan bukti, B menyampaikan bukti, C menyampaikan bukti, tidak cukup waktu untuk mengecek keaslian bukti-bukti tersebut. Nah, saya khawatir kemudian semuanya itu hanya diolah di belakang layar. Nah, ketika kita bicara diolah di belakang layar, maka kan ada satu proses yang kemudian tidak bisa terpantau lagi. Tapi saya yakin karena ini pilpres bukan pemilu kada, ya kan, dan saya kira Akil Mukhtar tidak ada lagi di sana, ya. Saya kira barangkali prosesnya akan berlangsung secara lebih fair. Begitu. Baik. Ya, waktu kita sudah habis, kita tutup perbincangan sampai di sini, tapi kita akan terus mengupdate jalannya sidang dari MK untuk Anda. Terima kasih, Bung Refli, untuk waktunya. Terima kasih banyak juga. Dan Ed Levenjo akan. Terima kasih.